Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat merayakan Paskah, hari kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, boleh menenangkan hati kita untuk memasuki ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Mulia bagi Tuhan yang bangkit. Melepaskan semua kain pemelutnya. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Karena bertanya kuasa maut nyala. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Ku percaya Raja yang hidup. Ku percaya Raja yang hidup. Ku memerlukannya untuk menolongku. Sandarkan kasih-Nya, ku kan menanglah. Karena Ia menuntun jalan hidupku. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Saudara, mari kita dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga,
Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada setiap kami orang-orang percaya. Kami bersyukur Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, Tuhan yang sudah mati bagi kami, Tuhan yang sudah bangkit bagi kami, dan kami bersyukur dan kami berterima kasih. Biarlah janji pengharapan ini selalu kami pegang di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di tengah-tengah sukacita kami, biarlah hati kami dipenuhi dengan kerinduan untuk kami boleh terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui pujian, bahkan melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hambamu, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang berkati dan Tuhan yang memimpin senantiasa. Terima kasih, berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi mereka, di tengah-tengah kelemahan mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan juga yang menolong, dan Tuhan juga yang memberikan pemulihan jikalau ada di antara mereka yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur biarlah Injil boleh diberitakan dimanapun, dan biarlah berita sukacita ini boleh menjadi berita yang meneguhkan hati kami, dan juga boleh menjadi berita bagi mereka yang baru pertama kali mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan situasi keamanan semuanya, bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena satu sukacita, bahkan satu pengharapan yang pasti di dalam Dia. Melalui kebangkitannya yang kita peringati pada hari ini, Ia berikan kita satu pengharapan, hidup yang kekal di dalam Kristus. Kita bersyukur karena pengharapan inilah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah ketika kita sudah menikmati dan sudah merasakan pengharapan dan sukacita itu, biarlah kita terus masyurkan Dia di dalam kehidupan kita. Kita katakan, Kristus hidup, kini Dia tetap hidup, bukan hanya hidup atau bangkit dari antara orang mati, tetapi Ia hidup di dalam kehidupan setiap kita. Kristus hidup. Tuhanku, kini ku di dunia, ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar, tiap ku memerlukannya Ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku tak putus harap, ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi
Kristus Raja, Tuhan pengharapanku dan kekuatanku. Tak seorang seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Terpujilah Tuhan kita, Kristus tetap hidup di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di pagi hari ini sebagai bacaan kita. Mari kita membaca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian jauh kita boleh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Berbahagialah setiap kita yang boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita bersyukur Bapak Ibu, satu jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti di dalam Dia yang sudah mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati. Jaminan mulia ku diberi. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya.
Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh. Di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 Biarlah ini menjadi komitmen kita untuk terus memasyurkan Dia dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan hari ini, yang akan kita renungkan bersama dengan satu tema, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ini adalah pengharapan kita yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Karena Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Ya hidup.
dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Ya hidup. Hidupku penuh harap karena Ya hidup. Hidup kita penuh harap karena Kristus atau karena Tuhan Yesus sudah hidup. Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Baik saudara, pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, selamat Hari Paskah. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jaminan dan juga memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya akan kebangkitannya. Saudara, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita membuka dan membaca dan sekaligus kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Sekali lagi di momen ketika kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kami diingatkan kami memiliki pengharapan karena Dia hidup. Ada hari esok, karena Yesus hidup, sehingga kami memiliki dan mampu untuk menapaki hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu sebab Dia hidup, ada hari esok. Saudara, saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasalnya yang ke-15, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan kepada kita semua 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya ulangin sekali lagi saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya bertanya kepada setiap kita saudara. Saudara, manakah yang lebih penting? Kelahiran, kematian, atau kebangkitan Yesus saudara? Mana yang lebih penting? Kelahiran, kematian, atau kebangkitan Yesus? Saudara, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena jika ada kelahiran, namun tidak ada kematian dan kebangkitan, maka kelahirannya tidak dapat menebus dosa kita. Andai kata Yesus lahir dan mati, tetapi tidak ada kebangkitan, maka kelahiran dan kematiannya pun tidak dapat memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Jadi saudara, kita tidak bisa memilih mana yang lebih penting. Tetapi ketiga-tiganya penting. Yesus perlu lahir ke dalam dunia,
Yesus perlu mengalami kematian dan harus ada kebangkitan. Kenapa begitu penting kebangkitan Yesus bagi iman orang percaya? Rasul Paulus, saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus masih dikubur, maka percuma kita percaya kepada Dia, saudara. Kita tidak ada harapan, iman kepadanya menjadi sia-sia. Namun realitanya, saudara, Kristus telah bangkit. Karena Kristus telah bangkit, maka setiap orang memperoleh kepastian akan kehidupan yang kekal. Saudara, pertanyaannya kepada kita, mengapa kebangkitan Kristus dapat menjamin keselamatan kekal bagi setiap orang percaya, saudara? Saudara, yang pertama yang patut kita renungkan bersama-sama, yaitu bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan yang baru, saudara. Kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan yang baru. Di dalam suratnya 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, dalam pujiannya kepada Allah, Rasul Petrus di ayat ini secara langsung dia mengkaitkan kebangkitan Kristus dengan kelahiran kembali atau kelahiran baru kita. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia memiliki suatu kualitas hidup yang baru, yaitu hidup kebangkitan. Di dalam tubuh dan roh manusia yang cocok, saudara, untuk bersekutu dan taat kepada Allah selama-lamanya. Di dalam kebangkitannya, Yesus berhasil, saudara, memberikan kepada kita suatu hidup yang baru, seperti yang Dia miliki. Saudara, kita memang tidak menerima semua yang baru dari hidup kebangkitan yang baru saat kita menjadi orang Kristen atau orang percaya, saudara. Mengapa? Karena kita masih berada dalam tubuh jasmani yang lemah. Saudara, kita bisa menjadi tua dan akhirnya kita bisa menjadi mati, saudara. Tapi di dalam roh kita dijadikan hidup dengan kuasa kebangkitan yang baru. Jadi saudara, melalui kebangkitan Kristus kita mendapatkan suatu jenis hidup yang baru yang kita terima ketika dilahirkan kembali. Makanya di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat yang kelima dan ayat yang keenam dia berkata, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa Allah membuat kita hidup bersama dengan Kristus dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Maka di sini dengan jelas bahwa ketika Allah membangkitkan Kristus dari kematian, maka kita pun karena kasih karunia Allah turut bangkit dalam kebangkitan Kristus. Dari kematian rohani kita karena kesalahan-kesalahan kita. Dengan demikian kita mendapat tempat bersama-sama dengan Kristus kelak di sorga, saudara. Jika kita mau hidup, saudara, seperti burung di udara. Jika kita mau hidup di udara, kita juga membutuhkan yang namanya sayap, ekor, dan bulu-bulu yang lebat seperti layaknya seekor burung. Jikalau kita ingin hidup dalam air, kita butuh tubuh seperti ikan. Kita membutuhkan sirip, kita membutuhkan ekor, kita membutuhkan sisik, dan lain-lain supaya kita dapat bergerak
dan kita bertahan hidup di dalam air, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula untuk hidup di surga kita membutuhkan suatu jenis hidup yang baru, hasil dari lahir kembali karena kuasa kebangkitan Kristus, saudara. Suatu tubuh rohani yang tidak dapat cemar oleh dosa, tidak dapat binasa di surga. Saudara, seandainya Kristus tidak bangkit, maka tidak ada suatu hidup yang baru yang diberikan kepada kita. Maka saudara, tidak ada jaminan juga bagi kita bahwa kita pasti akan memiliki hidup baru, yaitu suatu hidup yang secara rohani yang tidak dapat binasa di surga. Jadi jelas saudara, bagi kita mengapa kebangkitan Kristus memberikan kita suatu kepastian akan hidup kekal di surga, karena kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan kita hidup yang baru, yang sesuai dengan suatu kehidupan kelak di surga. Kebangkitan Yesus telah memberikan hidup yang baru kepada kita, dan hidup yang baru yang kita alami di dunia ini dan kelak kita akan lanjutkan di kehidupan yang akan datang. Ini adalah suatu realita iman, saudara, yang membawa sukacita bagi setiap orang percaya. Karena itu, saudara, marilah kita menaikkan syukur dan puji-pujian tertinggi kita kepada Allah atas kebangkitannya yang telah menyelamatkan kita. Selama kita hidup di dunia, mari kita tunjukkan kepada dunia akan cara hidup orang percaya yang memiliki hidup yang baru, yang tidak lagi terus-menerus dicemari oleh dosa. Mari saudara, kita berusaha, saudara. Kita berusaha agar tidak lagi terus-menerus takluk terhadap godaan iblis dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Kita jatuh di dalam kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang mungkin selama ini kita hidup di dalam yang selama ini, saudara, yang Tuhan tidak inginkan, saudara. Perzinahan, pornografi, kemalasan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mari saudara, kita jauhkan semuanya itu. Mari kita mohon Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, saudara, untuk kita dapat menyaksikan kepada dunia suatu kualitas hidup baru yang berbeda dengan dunia ini. Suatu kualitas hidup warga kerajaan surga yang kudus. Saudara, itu yang pertama. Kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan yang baru. Dan yang kedua, saudara, kebangkitan Kristus menjamin pembenaran kita. Di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 berbunyi demikian. Dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, ayat ini sebenarnya dapat diterjemahkan, Yesus dihukum mati karena kita telah melanggar, dan ia dibangkitkan karena kita telah dibenarkan. Saudara, kata pembenaran artinya kita manusia berdosa. Kita menerima pernyataan bahwa kita tidak lagi bersalah, tetapi benar di hadapan Allah. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena kita taat kepada firman Allah, tetapi karena iman kita kepada Allah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara, kita bisa bandingkan itu di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20 dan Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama, saudara. Saudara, sebelum mati Yesus mengatakan bahwa ia akan menebus dosa kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28 dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, saat tergantung di atas kayu salib kira-kira jam 3 sore di Kalvari menjadi saksi bisu penyerahan nyawa Yesus ke dalam tangan Bapanya. Yesus Kristus rela, saudara, mengalami penderitaan sampai mati yang menggenaskan demi menjadi korban penebusan bagi saudara dan bagi
saya. Orang lalu bertanya, bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa korban itu diterima oleh Allah? Saudara, jikalau Yesus masih terus tergantung di salib atau masih terus berada di dalam kuburan Yusuf Arimatea, seorang teolog bernama James Montgomery Boyce berkata, saudara, selama 3 hari pertanyaan ini tidak terjawab. Kemudian tibalah saat kebangkitan. Tangan Allah menjangkau ke dalam kubur Yudea yang dingin dan tubuh Kristus dihidupkan. Ia bangkit, batu terguling, Yesus ditinggikan di sebelah kanan Bapa. Dan tindakan-tindakan ini kita tahu bahwa Allah telah menerima korban yang sempurna dari anaknya bagi dosa. Jadi saudara, sekarang kita mengerti bahwa ketika Kristus dibangkitkan dari kematian, itu adalah deklarasi atau pernyataan Allah atas persetujuannya akan karya penebusan daripada Kristus. Paulus menegaskan perkenanan Allah atas korban Yesus dengan berkata di dalam Filipi pasalnya yang kedua, saudara, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dia berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, dengan membangkitkan Yesus dari kematian, Allah Bapa sebenarnya menegaskan bahwa ia mengakui dan menerima karya penebusan atau pengorbanan Kristus bagi dosa-dosa kita. Dan karya itu telah selesai sempurna, saudara. Perfect, sempurna. Kristus tidak lagi harus bertahan dalam kuburan. Tidak lagi ada hukuman yang tersisa untuk dibayar karena dosa. Tidak ada lagi murka Allah yang harus ditanggung. Tidak ada lagi kesalahan atau ketidaklayakan untuk dihukum. Semuanya ini telah dibayar lunas dengan sempurna. Tidak ada kesalahan yang tersisa. Melalui kebangkitan Yesus, Allah berkata, aku menerima dan menyetujui apa yang kau kerjakan dan kau berkenan di hadapanku. Saudara, ketika Allah menerima pengorbanan daripada Yesus Kristus, kita dibenarkan. Pembenaran terjadi atas kita di saat Kristus bangkit, saudara. Saudara R.A. Torrey, seorang teolog berkata, ketika Yesus mati, ia mati sebagai wakil saya, dan saya mati di dalam dia. Ketika ia bangkit sebagai wakil saya, dan saya bangkit di dalam dia. Ketika ia naik dan mengambil tempatnya di sebelah kanan Bapa dalam kemuliaan, ia naik sebagai wakil saya dan saya naik di dalam dia. Dan hari ini saya duduk di dalam Kristus bersama dengan Allah di surga. Saya memandang kepada salib Kristus dan saya tahu bahwa pendamaian telah dilakukan untuk dosa-dosa saya. Saya memandang kepada kubur yang terbuka dan Tuhan yang bangkit dan naik, dan saya tahu pendamaian telah diterima. Tidak tersisa lagi satu dosa pun pada saya. Tidak peduli berapa banyak atau berapa besar dosa-dosa saya itu. Saudara, saat Yesus sebagai korban yang hidup itu dibangkitkan oleh Allah, itu bukti Allah telah melayakkan pengorbanannya. Bahwa korban Kristus benar dan berkenan kepada Allah. Dan pada saat yang sama kita dibenarkan. Saudara, sekarang kita percaya kepada Kristus. Boleh meyakini bahwa kita pasti akan mewarisi kerajaan surga. Karena kebangkitan Kristus telah memberikan jaminan pembenaran kepada kita. Saudara, hanya orang yang salah yang layak dihukum. Kita manusia yang memang tidak terlepas dari dosa. Namun saudara, kita telah dibenarkan Allah lewat kematian, lewat kebangkitan Kristus.
maka dosa kita tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang layak diganjar dengan murka Allah di neraka, saudara. Karena ketika Allah mau menimpakan murkanya kepada kita, Dia mengingat putranya yang telah mati dan bangkit bagi kita sebagai korban yang menggantikan kita. Saudara, inilah berita sukacitanya. Kita yang percaya pasti akan mendapat keselamatan. Karena itu saudara, mari saudara kita hidup di hadapan Tuhan dengan penuh pengucapan syukur atas pembenaran yang menyelamatkan kita. Karena status kita telah dibenarkan. Mari kita hidup dalam terang Allah, saudara. Mari kita mempersembahkan hidup kita, seluruh hidup kita yang berbau harum dan berkenan kepadanya. Itu hal yang kedua, saudara. Kebangkitan Kristus menjamin pembenaran kita. Dan hal yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan atas dosa dan maut. Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-56, dia berkata, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Saudara, umumnya peristiwa yang paling ditakuti manusia sepanjang abad itu adalah kematian, saudara. Jikalau dokter mengatakan bahwa tidak lama lagi kita akan mati, maka kita akan mengusahakan pengobatan yang terbaik, berapapun harganya, untuk menghindari yang namanya kematian. Harta benda bisa ludes, bahkan kita rela bangkrut, saudara, demi upaya kesehatan yang prima supaya kita menjauh dari yang namanya kematian. Kalau dipikir mengapa orang begitu takut akan kematian, salah satunya yang paling menakutkan adalah karena kematian ini membawa manusia kepada suatu ketidakpastian akan keadaannya. Suatu kegelapan yang begitu menakutkan, saudara. Apakah hidupnya akan sebaik dan seindah di dunia, atau justru kesengsaraan dan penderitaan serta kengerian yang akan dia hadapi akan dia alami nantinya? Namun saudara, bagi Rasul Paulus, sehebat apapun kengerian dari kematian itu tidak akan berkuasa atas kehidupan orang percaya. Karena maut itu telah dikalahkan oleh kemenangan, kebangkitan Kristus dari kematian. Maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Kematian kini bukan akhir dari hidup ini. Yesus berkata kepada para muridnya, saudara, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Sesungguhnya apa arti daripada ayat ini, saudara? Artinya adalah kelak walau para murid telah mati, namun mereka akan hidup kembali dan akan bersatu dengan Yesus di surga. Rasul Paulus menulis, "Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, saudara, ayatnya yang ke-14. Jadi kita melihat bahwa orang-orang percaya di dalam Kristus disatukan dengan Kristus melalui iman dengan cara yang sedemikian rupa. Sehingga jika Yesus bangkit dari antara orang mati, orang percaya itu pasti dibangkitkan juga. Kita disatukan dengan Dia di dalam kematian. Kita juga akan disatukan dengan Dia di dalam kebangkitan. Kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Sekarang, saudara, kita dapat mengerti bahwa kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan.
Kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan bagi orang percaya. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus yang telah mengalahkannya. Kematian tinggal merupakan cara yang indah untuk kita sampai kepada rumah Bapa di surga. Saudara, seorang teolog, pembicara KKR ternama dari Amerika Serikat, tatkala dia akan menghadapi yang namanya kematian, yaitu Dwight L. Moody, saudara. Pada tahun 1899 dia berkata, "Bumi mundur, surga terbuka. Allah sedang memanggil." Mendengar perkataan ayahnya ini, putranya yang sedang di samping tempat tidurnya berkata, "Ayah sedang bermimpi?" Kemudian Moody menjawab, "Tidak, Will, ini bukan mimpi. Aku telah berada dalam gerbang-gerbang itu. Aku telah melihat wajah-wajah anak-anak itu." Lalu kesadarannya mulai berkurang, lalu ia berkata, "Apakah ini kematian? Ini tidak buruk, tidak ada lembah. Ini kebahagiaan. Ini mulia." Pada saat itu putrinya telah ikut hadir di situ, dan dia mulai berdoa untuk kesembuhan Moody. Lalu Moody berkata, Tidak, Emma, jangan berdoa untuk itu. Allah sedang memanggil. Ini adalah hari pemahkotaanku. Aku telah menantikannya." Tidak lama sesudah itu, Moody pun kembali ke rumah Bapa di surga dan diterima di sisi Tuhan. Saudara, pada saat pemakaman, keluarga dan teman-teman bergabung dalam suatu ibadah yang penuh dengan sukacita. Mereka saling bercakap-cakap dan menyanyikan lagu-lagu him. Mereka mendengar kata-kata yang diberitakan. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." 1 Korintus 5, saudara, ayat yang ke-55 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Saudara, D.L. Moody telah mengakhiri panggilannya sebagai seorang percaya, seorang penginjil besar yang terus memberitakan kebenaran iman sampai akhir hidupnya. Pesan Injil terakhir darinya adalah, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut menghadapi hari kematian kita, karena hari itu adalah sebuah hari yang mulia. Hari yang penuh kebahagiaan yang akan membawa kita kepada Kristus di sorga. Kuasa kematian telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu kita mempunyai kepastian hidup kekal di surga. Karena Kristus hidup, maka kita tidak takut akan kematian. Kematian atau maut telah dikalahkan oleh Kristus. Maka orang percaya pun telah menang atas maut. Suatu saat ketika Tuhan memanggil kita, maka kita akan menuju ke rumah Bapa di surga. Suatu kabar yang baik yang membawa sukacita. Akan tetapi saudara, masih banyak orang yang hidup dalam ketakutan ketika menghadapi yang namanya kematian. Mari saudara, mari kita pergi. Mari kita mengabarkan kabar kebangkitan Kristus kepada banyak orang, agar mereka juga mengalami yang namanya kebangkitan bersama dengan Kristus. Kebangkitan dari ketakutan akan kematian yang mengerikan, karena berada di luar kuasa kebangkitan itu. Memperingati kebangkitan Kristus adalah suatu kebahagiaan yang sempurna, yang nyata tatkala sukacita kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu juga menjadi bagian dari orang lain, karena kita mengabarkannya, saudara. Saudara, hari ini ketika kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, hari Yesus telah bangkit dari kematian. Ini suatu berita yang sangat penting bagi iman percaya orang Kristen, saudara. Karena Kristus telah bangkit,
maka setiap orang percaya memperoleh yang namanya kepastian akan hidup kekal di surga. Pegang kuat kepercayaan dan kebenaran ini, saudara. Sebab itu dia bangkit, memberikan pengharapan dan memberikan jaminan kepada kita di hari esok. Sebab dia bangkit, sebab dia hidup, ada hari esok. Baik saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus bangkit, ada jaminan, pengharapan, iman bagi setiap kita, orang yang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Di saat ini ketika kami merayakan Paskah, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya iman kami. Biarlah kami semakin hari yakin dan kami semakin percaya bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, yang memberikan pengharapan kepada kami. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa boleh memberikan suatu kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang berubah, kehidupan yang sesuai yang Tuhan inginkan ketika kami percaya kepada Tuhan yang bangkit. Sebab dia hidup, ada hari esok, memberikan jaminan, kepastian, dan pengharapan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan kita di pagi hari ini, saya mengingatkan kita untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah menghafalkannya dan terlebih lagi kita sudah melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk menyebutkan ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-12. Dan sebagai ayat hafalan kita yang akan kita hafalkan selama 1 minggu yang akan datang, mari kita bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat ke-17. Mari kita membacakan atau menyebutkannya secara bersama-sama, Bapak Ibu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Bapak Ibu melalui persembahan kita di pagi hari ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupnya, ia hidup untuk Tuhan. Selama ia hidup, ia terus memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui hidupnya, melalui pelayanannya, melalui perbuatannya. Mari kita juga, Bapak Ibu, memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Materi kita, waktu kita, bahkan hidup kita boleh menjadi persembahan yang mulia, yang harum, dan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari, beri terbaikmu.
memberkatinya. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk berkat Tuhan yang masih sampai saat ini kami boleh nikmati, kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati usaha kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, aktivitas kami, pelayanan kami, hidup kami, studi kami ya Tuhan. Untuk itu, ketika kami sudah menikmati semuanya yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini, kami boleh mengembalikan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami melalui materi yang Tuhan percayakan ini. Biarlah menjadi persembahan yang boleh memuliakan Tuhan, persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan persembahan yang boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberi persembahan, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga, berkati pekerjaan, dan berkati studi mereka. Sekali lagi Tuhan, berkati kehidupan jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan di pagi hari ini. Dan biarlah persembahan ini Tuhan sekali lagi dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk persembahan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa warta yang boleh kita simak bersama-sama melalui slide ini. Saya mewakili segenap majelis dan badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang memberikan kita pengharapan dan yang memberikan kita sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Mari kita terus bersama-sama Bapak Ibu untuk terus bergabung di dalam grup Share and Grow Together untuk saling peduli, untuk saling memperhatikan dan mendoakan bersama-sama. Berharap melalui komunitas ini kita boleh bertumbuh bersama-sama. Bagi jemaat juga yang terbeban dan tergerak hati untuk mendukung akan kegiatan Gerakan GSRI Sunter Peduli, Bapak Ibu dapat memberikan dan menyalurkannya ke nomor rekening gereja, dan Bapak Ibu dapat memperhatikan kode transfer untuk Gerakan GSRI Sunter Peduli. Bapak Ibu dapat menambahkan 12 di belakang nominal yang akan Bapak Ibu berikan. Mari kita juga bergabung Bapak Ibu bersekutu bersama di dalam doa melalui kebaktian doa tengah minggu pada hari Rabu dan kebaktian doa pagi pada hari Sabtu pagi. Dan kita juga boleh memperhatikan jadwal kegiatan kita atau persekutuan ibadah yang boleh kita ikuti bersama-sama selama 1 minggu yang akan datang. Majelis GSRI Sunter telah menerima surat permohonan atestasi keluar atas nama Ibu Lee Tung Siu dan majelis telah menyetujui permohonan tersebut. Kita juga bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu, di mana dalam 1 minggu ini ada yang berulang tahun. Kita bersuka cita bersama dengan Bapak Irsanto Sulaiman, di mana pada tanggal 31 Maret 2021 ia boleh Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Saya mewakili majelis dan badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Irsanto Sulaiman. Tuhan memberkati.
Dan ada beberapa pokok doa Bapak Ibu dapat kita perhatikan melalui slide ini, dan mari kita bersama-sama mendukungnya di dalam doa-doa kita setiap saatnya. Baik, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini Bapak Ibu, kita boleh berdoa bersama-sama untuk Bapak Irsanto Sulaiman yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Irsanto Sulaiman yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan memelihara, bahkan Tuhan memimpin kehidupannya sampai saat ini. Bahkan dia juga boleh tetap percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang memberikan dia pengharapan dan yang sudah menebus dan menyelamatkan hidupnya. Kami serahkan kehidupannya, Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Masa yang akan datang, Tuhan juga yang sama, yang akan terus memelihara kehidupannya. Berkati kehidupannya dalam keseharian, berkati keluarga, Tuhan yang terus memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian doksologi, doa berkat akan dipimpin Pendeta Rudi Mega. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebangkitan Tuhan Yesus yang boleh kita peringati hari ini memberikan pengharapan sebab Dia hidup, ada hari esok. Dan pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, sekali lagi selamat Hari Paskah dan Tuhan memberkati, dan ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan silakan saat teduh.